Sudah saya tampilkan dulu ini. Anda perhatikan dengan baik. Iterasi teku, mana variabel bebas di sini? Variabel bebasnya media, video, audio, dan multimedia, Pak. Variabel terikatnya. Belajar. Nah, ini kalau begini, apa ini? Apa satu jalur, apa dua jalur? Nah, Satu jalur, Pak. apa satu jalur? Karena satu jenis media. Karena dia variabelnya media aja, satu jenis. Variabel media berapa dimensinya dia? Berapa dimensinya? Ada tiga, ya, ada tiga dimensinya. Jadi ini dan ini itu sama-sama media. Jadi dia masih hanya menguji satu jenis variabel, yaitu variabel media dia. Nah, variabel bebasnya yang satu jenis, itu variabel media. Kemudian variabel medianya berapa ada dimensi? Ada tiga dia, video, audio, dan multimedia. Nah, ini masih ANAPA satu jalur. Terus kalau ANAPA dua jalur bagaimana, Pak? Nah, kalau ANAPA dua jalur, ada variabel lain selain media. Misalnya ada variabel, saya tambahkan, ceramah, diskusi. Nah, saya delete aja ini. Biar tidak perlu banyak variabel. Ceramah dan diskusi. Ceramah dan diskusi itu variabel apa itu? Variabel bebas, Pak. Variabel bebas, Pak. Nah, berapa dimensinya? 2. Wah, nah itu ya. Jadi ini apanya dua, kan gitu kan? Kan disebut ANAPA dua jalur atau ANAPA two-way gitu ya. Ininya dua dia, lebih dari satu, sehingga disebut dua jalur gitu ya. Lebih dari satu. Jadi ada variabel media, ada variabel metode. Sedangkan ininya, hasil belajarnya atau variabel tingkatnya tetap satu. Ininya yang lebih dari satu, variabel bebas. Contohnya gini, saya pernah nggak diajar oleh guru waktu SMA itu pakai media. Pernah ya? Halo? Pernah media, pernah, Pak. Pernah. Pernah. Nah, apakah guru mengajar di kelas pakai media saja? Pernah isi metode nggak di sana? Isi, Pak. Nah, itu. Jadi artinya bahwa di dalam dunia nyata, di samping menggunakan media, guru itu juga menggunakan metode. Nah, itu sudah termasuk dua jalur itu. Jadi dia menerapkan media dan metode. Apalagi kira-kira selain ini, Pak? Selain media dan metode, guru juga menerapkan gini, Pak. Model, Pak. Model. Apa modelnya? Misalnya kooperatif, PPL,
PBL-nya, modelnya, dan atau model konvensional, model biasa. Nah, ini kan banyak lagi 3 variabel bebas ini. Variabel bebasnya adalah ada media, ada metode ini, dan ada model. Ada 3 kelompok gitu. Nah, ini juga bersama ini disebut dengan ANAPA AB atau ANAPA 2 jalur ya. Ini ANAPA 2 jalur. Ya, pahami dulu konsepnya ya. Kalau masalah hitung itu saya rasa agak sulit ya. Karena konsep ini sangat penting kalian pahami. Jangan sampai seperti tadi saya tanya masih banyak macetnya. Bisa dipahami, silahkan dulu bisa dipahami konsep ANAPA AB atau ANAPA 2 jalur. Bisa? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Jus bisa, Jus. Mana nih Ajus? Bisa, Literasi Tepu? bisa Pak. Bisa ya. Nah, ini yang ANAPA AB, ANAPA 2 jalur. Nah, sekarang ada istilahnya ANAKOPA. Nah, ini namanya ANAPA 2 jalur dengan 3 variabel bebas. 3 kelompok ini ya, bukan 3 gini, bukan 3 buah, 3 kelompok dia. Kelompok media, kelompok metode, dan kelompok model. Kelompok media dibagi lagi video, audio, sehingga berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Banyak itu. Penelitian S2 biasanya ini. S1 jarang ambil yang begini. Nah, sekarang kan gini. Ketika meneliti, contoh lain ya. Misalnya si A meneliti, guru meneliti model PBL terhadap hasil belajar. Misalnya meneliti PBL itu di SMA 1 Singaraja. Nah, apakah betul PBL yang menyebabkan hasil belajarnya bagus? Itu pertanyaan saya. Apakah betul? Jangan-jangan ada faktor lain yang mempengaruhi. Bisa dipahami maksudnya? Bisa, Pak. Misalnya ada yang dirawat di sini. Ada ya? Misalnya ada dari salah satu mahasiswa di sini jerawatnya banyak. Kemudian dia beli krim gitu ya. Setelah dicoba ternyata krim itu membuat jerawatnya tambah berkurang. Pertanyaannya, apakah betul krim itu yang menyebabkan jerawatnya berkurang? Betul atau salah? Sudah diatur hukum. Ya, betul atau salah?
betul. Kalau Yudi Ariana, betul atau salah di pernyataannya? Ya, Belum tentu, Pak. apa belum tentu? Karena mungkin ada faktor lain. Ya, apa faktor lainnya? Mungkin karena hormon, mungkin seperti itu, Pak. Ataupun lingkungan. Ya, kalau menurut saya, betul nggak itu pengaruh krimnya jerawatnya hilang? Ayah. Betul, Pak. Tapi kan nggak itu aja yang menyebabkan. Terus apa? Iya, sama kayak yang dibilang sama Yudi tadi kan ada faktor lain yang eh, bisa membuat jerawatnya itu hilang juga gitu. Apa faktor lainnya? Faktor lainnya bisa Mungkin menjaga dia pakai kan itu krim. Mungkin dia pakai sabun muka mungkin. Sabun muka. Ya, anggap saja sama aja. Krim, sabun muka, apa lagi dipakai. Anggap saja itu produk yang sama dengan krim gitu ya. Apakah itu sebagai faktor yang menyebabkan jerawatnya hilang? Nah, ini pertanyaan kritis. Jadi bisa saja ya. Bisa saja nanti ini ya eh, stres. Bisa saja ini. Nah, ketika dia menggunakan krim, ternyata dia stresnya terkendali, sehingga dia tidak terlalu jerawatan. Jadi salah satu penyebab jerawat itu adalah stres. Ketika pikiran rumit banyak itu ya, nah itu menyebabkan juga jerawat. Nah, mengapa saya ini ya berani ini katakan ini karena pernah saya mengobservasi ketika dia pikirannya santai, dia tidak berkuat. Nah, ternyata ini ada faktor ini ya, yang ini dia apa namanya, yang cukup dia mempengaruhi ini jerawat ini, sehingga apa, ketika kita meneliti krim ternyata apa, ternyata stres yang terkendali juga akan mengurangi jerawat gitu. Sehingga pengaruh ini kan jadinya eh, bias jadinya ya, betul nggak krim gitu, bias jadinya gitu. Nah, sehingga dalam penelitian itu stres ini kita kendalikan. Nah, ini stres ini sebagai variabel. Jadi variabel yang secara tidak langsung dia bisa mempengaruhi. Nah, ini yang harus kita kontrol dalam penelitian. Harus kita kendalikan. Harus kita kendalikan variabel kontrol. Nanti ini juga sama dia desainnya. Terus ini dicari ada berhubungan nggak ini, gitu ya. Nah, gitu jadi desainnya. Ya. Nah, contoh lain ya.
contoh lain. Pasti kan ada model ya, model PBN. Terus ini yang dipengaruhi hasil belajar. Nah, kira-kira betul nggak PBL yang menyebabkan hasil belajar siswa itu bagus? Kan itu sekarang pertanyaannya. Jangan-jangan siswa itu dia sudah apa namanya memiliki disiplin belajar yang bagus. Kan bisa begitu ya. Artinya dia sudah sangat disiplin, dia sudah belajar secara mandiri. Nah, bisa saja itu disiplinnya sebagai faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini bisa saja disiplin. Ya. Nah, disiplin ini adalah di mana letak disiplin itu? Di luar diri atau di dalam diri? Di dalam, Pak. Di dalam diri ya. Stres itu di luar diri apa di dalam diri? Stres. Dalam, Pak. Nah, di dalam. Nah, jadi cenderung kovariabel ini, nah ini disebut kovariabel. Cenderung kovariabel ini dia berada dalam diri siswa. Tapi dia secara tidak langsung dapat mempengaruhi hasil belajar. Dapat secara tidak langsung mempengaruhi. Nah, ini yang disebut dengan analisis Anakopa atau analisis kovarian. Banyaknya. Jadi analisis kovarian. Nah, itu yang mana kovariatnya? Yang ini disiplin ini. Sebagai variabel kontrol yang kita duga bisa mempengaruhi hasil belajar siswa. Selain disiplin belajar, apa lagi kira-kira yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa? Apalagi contohnya? Lingkungan, Pak. Lingkungan itu di dalam diri atau di luar diri? Ya, itu ingat kata kuncinya. Motivasi, Pak. Ya, betul, motivasi. Motivasi itu ada di dalam diri. Gitu ya, motivasi. Apalagi kira-kira selain motivasi? Apalagi? Kalau kepercayaan diri, Pak. Ya, bisa saja itu. Nanti ada yang gini dia, kalau percaya diri nanti bisa dibedakan ya. Motivasi tinggi, motivasi rendah, percaya diri tinggi, percaya diri rendah. Pasti ada itu di dalam sebuah kelas. Begitu. Ya, nah ini yang disebut dengan kovariabel. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, nanti saya kalau tanya contoh Anakopa gitu ya. Yang pertama kita sudah pelajari Anapa A, kemudian Anapa AB. Nah, sekarang kita pelajari Anakopa. Anakopa itu artinya analisis kovarian. Jadi ada variabel kontrol. Jadi variabel kontrol adalah variabel yang secara tidak langsung dia bisa mempengaruhi hasil belajar. Itu variabel yang letaknya ada di dalam diri individu. Ada disiplin, ada motivasi, ada kepercayaan diri, ada juga pengetahuan, ya pengetahuan awal namanya. Mungkin siswa sudah ikut les di rumahnya, ya sudah ikut les ya, sehingga dia sudah tahu itu namanya pengetahuan awal. Nah, itu juga bisa dikontrol dulu, kovariabel namanya. Nah, itu konsep-konsep penting sekali, konsep dulu.
Nah, kalau secara teoritis, ya, secara teoritis, nah ini kunci secara teoritis. Semoga kalian bisa paham. Jadi ANACOPA itu merupakan teknik statistik yang menggabungkan analisis regresi dan analisis varian. Nah, regresi itu apa maksudnya? Gitu ya. Analisis varian itu maksudnya adalah sama dengan ANAPA dia fungsinya. Ya, hanya saja ANACOPA itu ditambahkan pengendalian secara statistik terhadap variabel numerik. Nah, variabel numerik itu adalah dimaksudkan sebagai kovariabel yang bertujuan untuk menurunkan error varian. Artinya bahwa ketika kita meneliti sebuah model, nah apakah betul model yang mempengaruhi? Nah, sehingga itu kita perlu kendalikan faktor-faktor lain yang diduga mempengaruhi hasil belajar. Seperti tadi misalnya motivasi. Nah ini yang memperkuat bahwa memang nanti yang memberikan pengaruh besar itu adalah model, bukan faktor lain. Jadi dengan jalan menghilangkan pengaruh variabel tersebut, jadi variabel kovariabelnya itu kita kontrol itu. Ya, itu konsep teorinya. Kemudian nah, contoh analisis datanya nanti seperti ini. Kalau di buku Pak Agung ada di halaman ini ya, contoh buku Pak Agung. Ya, soal mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar matematika dan kovariabel motivasi belajar. Jadi motivasi belajar ini kita kendalikan agar dapat kita mengetahui secara murni apakah kooperatif di peserta ini berpengaruh atau tidak. Itu maksudku anak kopanya, kovariabelnya. Contohnya ini. A1 adalah A1 kelompok eksperimen start ini. Yang A2-nya kelompok kontrol konvensional. Y-nya ini prestasi belajar. Ya, ininya Y-nya. X-nya itu motivasi. Jadi maksudnya gini, di dalam sebuah pembelajaran di kelas yang menggunakan model START, ada siswa yang memiliki motivasi, ini skor motivasinya. Ada siswa yang
setelah setelah diajar dengan model start, Y itu hasil belajarnya. Ya, hasil belajarnya. Bahwa A1 itu berdampak terhadap Y kan gitu ya. A1 itu apa? Kan model start. Y itu apa? Prestasi belajar. Nah, A1 ini diduga berdampak terhadap Y, terhadap hasil belajar. Yang gitu ya. Nah, tetapi A1 di dalam kelas ini, di dalam kelas yang menerapkan model start, ada juga skor motivasi, ada juga variabel motivasi yang diukur. Ya, nah ini skor motivasinya ada 70, 80 dan seterusnya. Itu maksud data ini. Nah, kemudian di kelas yang lagi satu ada model A2 atau model konvensional. Nah, model konvensional ini ada pengaruhnya terhadap Y. Nah, skornya ini 80, 75 dan seterusnya. Kemudian yang A2 ini, di kelas A2 ini juga ada motivasi yang diukur di sini. Ada 85 motivasinya, ada 75 dan seterusnya. Nah, jadi ini berapa dapat kelompok data? Ada 4 kelompok data ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kelompok data itu. Sehingga tidak bisa dianalisis dengan uji dikti. Ya. Nah, saya kasih contoh yang nah, jadi variabel itu kita ukur juga ya. Di samping juga mengukur hasil belajar ya. Kita ukur variabelnya. Nah, nanti contoh lain gini. Nah, ini saya simulasikan. Nah, sekarang ini pelan-pelan ya dipahami, nanti biar tidak bingung gitu ya. Soalnya gitu. Saya pakai model ini ya. Ini. Nah, model PBL ini sebagai model yang diteliti apakah ada pengaruhnya dengan hasil belajar atau tidak. Di PBL saya kasih kodenya ya sebagai A1 yaitu sama dengan PBL diterapkan di kelas 1A. Nah, karena ini eksperimen berarti harus ada pembandingnya. A2-nya apa kira-kira pembanding PBL? Misalnya start ya. Start. Tahu start ya? Tahu ya? Tahu start? Tidak, Pak. Kalau gini tahu
VCT, tahu model VCT? Nggak tahu juga ya. Model kooperatif lah, gitu ya. Oh ya. Ya model konvensional lah. Model pembelajaran konvensional. Terus istilah lainnya adalah DI ya. Ini direct pembelajaran direct. Direct instruction. Atau gini aja lah, media pakai ya. Boleh media pakai. Nggak bingung ini contoh. A1 misalnya media kan itu ya, media kan harus jelas ya, ada dua dimensi dia, multimedia di kelas 1 A1 itu kode A1 itu multimedia diterapkan di kelas 1A, kode A2 adalah video diterapkan di kelas 1B. Nah sekarang disiplin itu kita kasih kode B boleh ya, disiplin. Hasil belajar kita kasih kode Y. Nah, kan juga ini X juga boleh X ya, sebagai faktor X gitu, boleh disiplin. Berarti di kelas 1A diterapkan multimedia, di kelas 1B diterapkan video gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menginput data? Caranya adalah ini. Berapa kelas digunakan untuk penelitian ini? Berapa kelas? Berapa jumlah kelasnya untuk diteliti ini? 2 kelas, Pak. Ya, 2 kelas ya. Hanya di kelas 1A dan kelas 1B aja. Terus disiplinnya kok tidak nambah kelas, Pak? Dia bisa jawab itu. Ya, disiplinnya kok tidak ditambahkan kelasnya, Pak, untuk disiplin? Kalau gitu pertanyaannya. Ya, karena disiplin itu dia ada di masing-masing kelas ya. Dia sudah ada di kelas ini ada disiplin, di kelas 1B ada disiplin. Nanti desainnya gini ya. Nah, ada di sini A1 kode ya. Ini kan media ya. Nah, ini disiplin. Namanya kode ini. A1 A1 itu adalah kelas yang diterapkan multimedia. Dia ada enggak disiplinnya di sana? Apakah anak-anak di kelas 1 ada memiliki disiplin dia? Pasti memiliki ya. Mungkin ada yang disiplinnya bagus, ada yang tidak bagus ya. Sehingga di sini masukkan dia B di bawahnya. Ini maksudnya kan B kan? Itu cuma 2 kelas. Nah, jadi dibuat ini dia. Ini ya. Ini kelas A2. Kan hanya 2 kelas. Nah, saya blok warnanya biar berbeda. Nah, jadi warna biru dan warna kuning itu misalnya ya. Warna biru dan warna kuning.
Nah, di kelas yang warna biru itu menggunakan media multimedia. Kelas yang warna kuning menggunakan video. Nah, apakah anak-anak di kelas 2A, di kelas apa nih ya, di kelas 1B itu atau 2A2, apakah ada disiplin di sana? Ada disiplin enggak? Ada juga sama ya. Harus di sini. Entah disiplinnya baik atau tidak baik, pasti semua orang memiliki sikap disiplin. Cuman disiplinnya ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Nah, terus A1 itu kan multimedia. Tentu multimedia itu nanti akan berdampak terhadap apa? Y. Ini juga sama, di video terhadap Y juga. Nah, inilah yang menghasilkan data nanti. Ya, menghasilkan data. Misalnya setelah diukur ya, disiplinnya ada yang skor disiplinnya 50, ada skor disiplinnya 60, ada skor disiplinnya 85, ada 90, ada 60 skor disiplin. Nah, terus yang Y hasil belajarnya ternyata setelah diterapkan multimedia ada hasil belajarnya yang 90, ada 85, ada 70, ada 80, ada 85. Nah, kemudian yang hasil belajar yang kelas A2 atau yang 1B yang menerapkan media video, ada yang kok B dia, sorry apa ini? X, sorry X ini. Ini kan simbolnya X dia disiplin. X. Ada yang skor belajarnya, ada yang disiplin belajarnya 85. Coba baca. Nah, ya. Nah, ini yang disebut dengan anak kopa. Jadi Q-nya itu adalah X-nya ini kita kendalikan, kita kontrol. Apakah betul A1 mempengaruhi Y ya, dengan mengontrol ini? Jangan-jangan siswa sudah disiplin. Ya. Oke. Nah, dari skor sebenarnya bisa kita lihat contohnya ini ya. Anggap saja skornya ini kita naikkan dikit ya. Nah, coba dilihat di sini. Ini kan si A ya, si A ini. Dia dapat skor disiplinnya 85. Prestasi belajarnya 86. Ada hubungannya enggak ini kira-kira? Sepintas kalau dilihat skornya. Kan ada ya. Oh, ternyata siswa yang disiplin ternyata skor hasil belajarnya tinggi juga gitu ya. Oh, yang 80 skor hasil belajarnya dia 83. Nah, tapi kenapa ini ada skor disiplinnya 75, hasil belajarnya 70? Nah, mungkin gimana itu kan gitu ya. Oh, ini juga ada skor 70, disiplin dia padahal, tapi kok hasil belajarnya 65. Ya. Itu maksudnya yang anak kopa. Nah, ini pelan-pelan dipahami, agak rumit ini dikit yang anak kopa karena ada variabel lain yang diduga ikut mencemari variabel bebas ini, video ini. Gitu ya. Ada variabel lain yang ikut mencemari. Nah, bisa dipahami dulu konsepnya sampai di sana. Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Contoh lain ya, saya kasih ya. Eva Listiana pernah enggak mencuci baju pakai tangan? Pernah, Bapak. Pernah. Kalau mencuci baju itu pakai deterjen atau tidak? Pakai, Bapak. Nah, kalau mencuci baju itu disikat apa dikucak?
disikat tuh, Pak. Disikat. Nah, pertanyaannya, apakah betul deterjen itu yang menyebabkan baju itu bersih? Nah, Karena deterjen dan juga disikat tuh, Pak. ya, ada juga variabel kontrol yang perlu kita perhatikan, yaitu kekuatan menyikatnya itu juga akan memberikan dampak kan. Coba deterjen aja dipakai direndam itu mau nggak bersih dia? Kan Kurang bersih. kurang bersih ya. Ada variabel lain yang perlu kita kontrol. Misalnya itu dah kalau kita meneliti tentang keefektifan deterjen, ternyata ada faktor lain yang mempengaruhi tidak semata-mata kita taruh air, taruh pakaian, tuangan deterjennya terus diaduk, terus langsung bersih pakaiannya. Tidak semata itu. Ternyata ada faktor lain, yaitu kekuatan tangan dalam menyikat. Itu variabel moderator itu. Jadi variabel yang kan kekuatan tangan itu kan letaknya dalam diri dia. Ya, dalam diri. Berapa kuat tenaga si pencuci itu. Nah, itu contohnya. Jadi tidak semata-mata karena deterjen. Bisa dipahami konsepnya dulu? Bisa, Bapak. Ya. Nah, tugas selanjutnya, saudara ini mengerjakan anak kopa ya. Anak kopa dulu. Sama seperti minggu lalu ya. Buat judulnya 5 langkah itu ya. Judulnya, hipotesisnya, datanya, kemudian apalagi ya, data pengujiannya, hipotesis dan simpulan. Nah, contohnya tadi yang di bidang pendidikan ya, dengan di luar bidang pendidikan. Tapi kalau paham, saya yakin bisa memberikan contoh. Contohnya jangan sama, nggak boleh sama antar mahasiswa ya. Banyak ada variabel itu. Nah, kalau di luar pendidikan, contohnya gini. Kalau di luar pendidikan, contohnya apa namanya itu, pengaruh media. Kalian menerapkan media yang di pendidikan ini ya, bukan di luar maksudnya. Pengaruh media. Betul nggak media itu berpengaruh? Jangan-jangan siswa itu sudah ikut les dia di luar, ikut les GU dia kan, otomatis hasil belajarnya yang ikut les kan bagus dia kan. Tetapi kalian meneliti media di sana, pengaruh media, sehingga pengaruh media itu kan bisa saja diragukan karena di kelas itu sebagian besar anak-anaknya sudah mengikuti les GU di luar sekolah. Nah, itu artinya apa? Variabelnya apa di sana? Variabelnya apa? Ada yang bisa jawab? Pengetahuan, Pak. Ya, betul, pengetahuan. Jadi, anak-anak di sana, di kelas itu sudah memiliki pengetahuan awal namanya. Sudah memiliki pengetahuan awal. Sedangkan kalau kalian meneliti di sana, nah pengetahuan awal ini harus kita ukur. Jangan-jangan pengetahuan awalnya sudah ada nilainya 90, 95 gitu ya. Nah, sehingga ada indikasi pengetahuan awal memberikan dampak terhadap hasil belajar. Nah, sehingga perlu kita kendalikan agar apakah media itu murni memberikan dampak ya,
Jadi tujuan anakopa itu adalah memurnikan ya, memurnikan pengaruh variabel bebas itu. Sama seperti contoh tadi, deterjen itu ya, mungkin kalau kita teliti tidak murni 100% karena deterjen. Tidak murni kan? Karena ada faktor lain, yaitu kekuatan tangan dalam menyikat itu. Ada faktor lain itu. Terus faktor lainnya apa kira-kira lagi? Selain kekuatan tangan, apa lagi? Tingkat kekotoran bajunya, kan itu ya. Itu faktor lain. Atau jenis kotoran yang melekat pada baju. Kalau kotorannya hanya dikit itu kan mungkin tidak disikat ya sudah bisa barangkali bersih. Tetapi kalau kotorannya berupa getah nanti apakah bisa itu? Nah, itu adalah variabel kontrol ya atau variabel yang perlu kita ukur agar dapat kita mengetahui secara murni betul itu pengaruh dari variabel bebas. Jadi istilahnya memurnikan pengaruh variabel bebas dengan cara mengontrol variabel variabelnya atau variabel kontrol namanya. Jadi kita kontrol itu. Nah, itu ya anakopa. Nah, misalnya anakopa ada juga mahasiswa S1, tapi jasa CP itu sangat jarang mengambil penelitian. Jarang, lebih banyak pengembangan. Nah, tapi kalian perlu tahu ini. Siapa tahu nanti ada yang lanjut S2. Nah, tahu dah ini. Kadang sering diplesetkan anapa, anakopa, anakonda gitu ya. Itu diplesetkan bagi yang ini itu. Yang nggak suka dengar istilah itu ya. Karena ini adalah mata kuliah yang sangat membingungkan gitu ya. Membingungkan. Jadi dulu teman-teman saya S2 ada yang apa namanya alergi dia dengan istilah-istilah ini. Ya, sampai datang ke saya untuk apa namanya belajar bersama. Gitu. Nah, tapi tidak ngerti juga gitu. Saya jangan salah menjelaskan gitu. Nah, jadi ada istilah anapa, anakopa. Nah, yang ini anakopa namanya. Nah, bagi yang nanti ingin lanjut S2, penting tahu ini. Nah, jadi statistik itu tidak hanya untuk pembelajaran, ya. Ada istilahnya kasus-kasus yang di luar pendidikan atau kasus yang di sekitar kita itu perlu kita cari tahu kebenarannya. Jadi statistik ini adalah sebagai sebuah metode untuk menguji data-data, gitu ya. Apakah benar atau tidak? Sama seperti tadi, ketika orang menyatakan, wah, rinso ini efektif membersihkan pakaian. Nah, sebagai seorang peneliti, sebagai orang yang memiliki sifat kekritisan, pertanyaannya apakah betul deterjen itu yang membersihkan pakaian? Enggak, jangan-jangan kekuatan kita dalam mencuci, gitu ya, itu kekuatan tangan itu, gitu ya. Kan ada iklan deterjen itu ya, kekuatan 1000 tangan gitu ya, ada dia. Nah, itu adalah jargon-jargon yang sifatnya tidak ilmiah itu. Sedangkan kita di statistik ini berpikirnya ilmiah. Artinya ilmiah itu bisa kita buktikan secara nyata. Gitu ya. Bisa kita buktikan secara nyata, itu ilmiah. Tidak, kalau deterjen itu kita buktikan rendam pakaiannya selama 1 hari, ternyata tidak bersih.
ternyata harus perlu disikat lagi. Nah, berarti ada variabel lain yang harus kita perhatikan, yaitu variabel kontrolnya. Contoh lain ini, contoh lain. Pengaruh makanan terhadap tinggi badan. Sorry, pengaruh susu terhadap tinggi badan. Betul nggak susu yang mempengaruhi tinggi badan seseorang? Betul nggak? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Ada faktor lain kan yang harus kita Iya. kontrol. Apa kira-kira faktor lain itu? Banyak itu faktor lain. Genetik, Pak, salah satunya. Salah satunya genetis. Nah, perlu kita cari tahu nanti apakah orang tuanya genetis tinggi atau genetisnya pendek. Satu. Apalagi faktor lain yang harus kita kontrol agar betul-betul murni apakah memang susu yang berpengaruh atau tidak. Jadi kita memurnikan pengaruh susu ini. Apalagi faktor lain. Apa Listiana? Genetik. Olahraga, Pak. Ya, olahraga. Nah, siapa tahu nanti jenis olahraga yang dia ikuti voli gitu ya. Bola voli. Kemudian apalagi yang loncat-loncat itu yang diikuti otomatis ya pengaruh susu itu jadinya rendah. Ternyata dia sudah ikut olahraga bola voli gitu ya. Sehingga dia cepat tinggi gitu. Ya. Apalagi kira-kira olahraga, genetis, apalagi variabel lainnya, variabel yang juga turut mempengaruhi secara tidak langsung. Apalagi ya, olahraga jelas, genetis jelas. Mungkin juga lingkungan, Pak. Lingkungan yang bagaimana? Kayak orang di luar angkasa kayak astronot, Pak. Wah, ini tak ilmiah ini. Ya ilmiah gimana caranya mengukur itu di luar angkasa? Nutrisi, Pak. Nutrisi. Makan yang sehat gitu. Kalau makanan itu di dalam diri atau di luar diri dia? Di luar, Pak. Nah, masih di luar dia. Kalau genetis kan di dalam diri. Kalau olahraga itu yang bergerak itu apa? Kan dirinya. Di dalam diri. Kalau makanan itu posisinya sama dengan susu dia. Hal yang ada di luar diri siswa. Misalnya susu. Kita kan yang meneliti satu jenis makanan atau minuman yaitu susu. Jangan dicampur dengan yang lain. Misalnya daging gitu. Ya anggap saja ini penelitiannya dia susu aja terus dimakan ini. Tidak makan yang lain gitu ya. Eksperimennya ya. Susu terus itu. Nasi enggak, minum yang lain enggak, makan buah enggak. Jadi hanya meneliti susu ini gitu. Anggap saja begitu penelitiannya ekstrim ya. Nah, samping juga genetis, mungkin dia olahraga. Nah, itu adalah faktor-faktor lain yang perlu kita kontrol agar betul enggak susu itu berpengaruh. Sama seperti sampo. Betulkah sampo itu membuat rambutnya Robiansyah halus? Itu pertanyaannya. Kan ada variabel lain kan, bisa saja genetis, ya, genetis, bisa saja cara tidur, gitu ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, gitu ya, sehingga tumbuh rambutnya tidak bagus, gitu ya. Nah itu bercanda aja. Jadi genetis termasuk ya. Nah, itu contoh-contohnya. Tadi lagi ya yang lain. Nah, itu sampai anak kopa. Jadi saya minta saudara tugasnya dilanjutkan. Waktu ini kan sudah anak apa ya. Sekarang anak kopa judulnya buat
Kemudian buat datanya fiktif, terus sajikan dalam tabel 5 langkah itu ya, terus analisis, buat simpulan. Nah, minggu depan baru kita lanjutkan yang MANOVA lagi satu. Jadi ANAPA, ANAKOPA, dan MANOVA lagi. Udah, siapa yang tidak hadir hari ini? Untuk yang mahasiswa yang sakit Pak, Dwi Nugraha Pak, yang belum join Zoom, Febri Anissa Siregar Pak. Mana Anissa Siregar? Saya udah konfirmasi, tapi nggak ada respon Pak. Oke, apa namanya, di Nugraha sakit. Nah, nanti analisisnya pakai SPSS ya. SPSS biar cepat. Minggu depan presentasikanlah itu ya dari ANAPA-nya ya, tugas ANAPA. ANAPA-nya kan ada 2 itu. ANAPA A, ANAPA B, ANAPA A, ANAPA AB, jalur 2 jalur, ANAKOPA kan 3 jadi. Buat data fiktif itu tidak sulit itu. 1 jam aja selesai itu tugasnya. Nah, cuman yang cari idenya lama ini. Beda. Berpikirnya kalau udah ada data kan tinggal analisis. Karena saya tidak minta manualnya, langsung di SPSS kerjakan. Ya, kalau SPSS hanya sekian menit dah selesai. Nah, itu saja dulu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi minggu depan mungkin saya minta 1 sampai 3 orang ya, 3 orang ya maksimal presentasi. Saya akan panggil secara acak, kemudian baru saya jelaskan tentang MANOVA ya, MANOVA. Nah, ini multivariat, jadi banyak variabel bebas. Oke ya, dari saya itu dulu untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali kita cukupkan dulu perkuliahannya sampai di sini. Saya akhiri dengan Parama Santi ya. Om Santi. Biar tidak terlalu banyak ini ya. Biar tidak mau saya lanjut MANOVA nanti kasihan nih bingung jadinya. Ya satu-satu aja dulu ya. Penting paham. Oke, terima kasih semuanya. Saya izin live dulu ya. Iya Pak. Terima kasih Bapak.